Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang saya hormati kepala kampung atau kemudian bapak kepala desa yang alhamdulillah telah berkonfirmasi kepada saya, mengundang saya seharusnya kemarin 2 minggu yang lalu, beberapa minggu yang lalu, tapi karena memang keadaan dalam situasi Covid, maka kita batalin Pak ya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, hari inilah rupanya takdir Allah kita bisa berjumpa. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini menjadi penghibur dosa untuk kita semua. Amin. Karena kata Nabi, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasawfahani illa ghufirallahu lahuma qabla an yatafarraqa." Kalau ada 2 muslim berjumpa, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, saat mereka berjumpa mereka bersalaman, kecuali sebelum tangannya terlepas, maka Allah akan menghapuskan dosa di antara keduanya. Bahkan dalam kitab Sirus Salikin disebutkan, siapa orang yang pertama melepas tangan, maka dia mendapatkan 10 pahala. Siapa yang terakhir melepaskan salaman, dia mendapatkan 90 pahala. Tapi jangan gara-gara ini enggak, saya cuma ngingetin. Masalahnya pernah kejadian, saya tabligh akbar di suatu tempat, saya sampaikan masalah ini, habis itu kan salam-salaman. Waktu salam-salaman dia nggak mau ngelepas. Saya pun pingin 90. Jadi saya minta kepada Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itu makanya saat kita salaman, bersalamanlah dengan ikhlas. Betul nggak? Betul nggak? Kan ciri orang yang saling mencinta itu kan dilihat dari salaman. Ibu-ibu kalau nggak mau salaman dengan istrinya Pak Kades, berarti sakit hati gara-gara jilbab belum dibagi misalnya. Makanya oleh karena itu salaman itu menunjukkan ciri betapa kita baiknya dengan orang lain. Ibu-ibu yang baik dengan suaminya sebelum berangkat pasti salaman tadi, betul kan? Betul kan? Siapa di sini ibu yang gak salaman tadi sama lakinya? Kadang-kadang ada ibu-ibu nih berangkat majelis taklim, bukan pula jalan lakinya, malah merintah lakinya, "Bang, aku mau pergi majelis taklim, tolong jemuran diangkat." Cuma bukan ibu-ibu majelis taklim ini, betul ya? Kalau ibu-ibu majelis taklim, desa Perawang Barat, masya Allah lebih parah dari itu. Maksudnya lebih parah baiknya. Begitu juga yang saya hormati ibu kepala desa yang alhamdulillah mendampingi suami, bagus begitu. Karena tidak ada laki-laki yang sukses tanpa didampingi oleh istri yang sabar menghadapi kelakuan suaminya. Enggak, ini sini. Betul? Betul enggak? Kalau ada suami sukses, lupa dia kepada istrinya, itulah suami yang tidak pandai berterima kasih kepada perempuan. Saya ulang sekali lagi. Kalau ada laki-laki yang sukses dan berhasil, lupa dia terhadap pengorbanan istrinya, berarti dia tidak pandai berterima kasih kepada istri yang telah mendukungnya. Maka kepada bapak-bapak, saya ingatkan, tolong hargai istri sebaik-baiknya. Bila perlu seminggu sekali ajak ke pasar. Kelihatan bajunya agak sedikit belikan bajunya apa. Serius ini. Karena memang kelancaran rezeki kita. Ini kita nanti ibu-ibu mau bahas masalah rezeki. Karena temanya nggak ada ditetapi. Mana ada tema pula? PKK Kampung Perawang Barat, tema namanya itu. Jadi temanya terpaksa saya buat sendiri. Tema saya sudah banyak pula di YouTube yang nggak ada masalah rezeki. Maka hari ini saya sempatkan bahas masalah rezeki. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, begitu juga yang saya hormati, udah capek saya tadi ingat-ingatnya, tak ingat juga saya namanya apa. BLKM atau apa sih?
Bapekam. Bapekam. Itu Bapekam itu apa itu? Oh, ganti BPD ya. Pak Bapekamnya yang mana? Oh, beliau kok lebih gemuk. Biasanya kepala desa lebih gemuk kan? Bapak ngapain di wakil rakyat? Saya orangnya memang suka bercanda, Bu, ya. Jadi jangan dibawain serius sekali. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, begitu juga yang saya hormati ibu-ibu ketua majelis taklim dari semua perwiritan. Saya yakin dan percaya pasti majelis taklim ini berbeda-beda. Betul ya? Karena yang sebelah sana itu warna apa sekarang ini jilbabnya itu? Pink. Kok kurang cerah tuh tengok. Kemudian yang kuning-kuning ya, berarti seide kita, Bu. Nah, alhamdulillah. Ini yang mana? Ini udah mulai nggak jelas warnanya ini. Bu, nggak ada salahnya pengajian itu bikin baju seragam, bagus tuh. Uangnya dari mana Ustaz? Itu makanya kita punya kepala desa. Saya mohon maaf ya, kalau besok saya diundang lagi, saya ulang lagi, besok saya diundang lagi, kepala desanya kepala desa yang sama, tapi baju seragam tidak ada perubahan, tak mau saya hadir. Ini mohon maaf. Kenapa jadi ke situ? Bukan, saya membayangkan tadi sempat semua pakaiannya seragam, kan enak nengoknya, Pak. Kalau nengok kayak gini, nengok kayak pecel aja kan. Campur-campur, gak jelas. Makanya kita harapkan begitu. Bagaimana uangnya Ustaz? Ya jangan uang korupsi. Pandai-pandai Bapak Kepala Desa lagi mana ngakalinnya kan? Bahkan yang paling bagus, belum lagi terpelu udah cair, itu yang mantap. Tapi ibu-ibu juga sportif lah. Doakan pula beliau, ya kan? Doakan. Kalau menurut Bapak Ibu, menurut istikharah, pengamatan, beliaulah yang terbaik. Ya silakan dilanjutkan, tidak ada masalah. Saya jumpa dengan beliau 2 kali. Pertama kemarin Pak ya, waktu kita tabligh akbar di masjid. Saya udah lupa masjid apa, pokoknya daerah Perawang Barat. Iya betul, ini jamaahnya Al-Mu'min. Alhamdulillah sekali di sini, ya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi kesempatan ini kita ingin bicara masalah rezeki. Pernah suatu ketika ada seorang hakim. Ini ceritanya Imam Al-Ghazali. Lahir tahun 450, meninggal tahun 505. Menulis kitab banyak sekali. Satu kitab Ihya Ulumuddin ada 4 jilid. Beliau juga menulis kitab Minhajul Amilin. Beliau juga menulis kitab Bidayatul Hidayah. Banyak sekali karya Al-Imam Al-Ghazali. Silakan nanti ibu-ibu lihat bagaimana kehidupan beliau. Jadi Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya bercerita, suatu ketika ibu-ibu ada seseorang yang sudah frustasi, stres, pikirannya galau, datang kepada seorang hakim. Lalu kemudian dia bertanya kepada seorang hakim, "Wahai hakim, ada orang yang pintar, tapi rezekinya seret. Rezekinya tidak menjamin kepintarannya. Sedangkan ada orang bodoh, tapi rezekinya lebih banyak ketimbang orang pintar." Jadi orang ini seolah-olah ingin protes kepada hakim. Kenapa bisa ada orang yang sudah kuliah, cerdas orangnya, tapi rezekinya sempit. Sedangkan ada orang yang mohon maaf, bodoh, tidak sekolah, pendidikan tidak ada, tapi dia lebih sukses ketimbang yang kuliah. Menurut Bapak Ibu banyak nggak sekarang kita jumpai macam itu? Ada orang yang mohon maaf udah kuliah jauh-jauh di Jogja. Ada orang nggak kemana-mana di Perawang Barat aja.
Apa yang dia kerjakan? Ngurus emaknya, lalu jualan. Dengan izin Allah, ternyata dia lebih berhasil ketimbang anak tetangga yang kuliah jauh-jauh sampai ke Jogja. Itulah yang ditanyakan oleh seseorang kepada seorang hakim. Lalu apa kemudian kata Pak Hakim? Kata Pak Hakim, kata Imam Al-Ghazali bercerita, andai kata, dengarkan baik-baik Bu, ibu-ibu yang di belakang, andai kata karena kepintaranlah orang baru menjadi kaya dan berhasil, dan karena kebodohan orang menjadi melarat semuanya, saya khawatir orang nanti beranggapan bahwa pintar itulah yang mampu memberikan rezeki. Padahal sumber rezeki itu bukan karena pintar atau bodohnya, tapi sumber rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Ar-Razzaq. Yang paling gampang, ada orang jelek, rezekinya bagus. Ada orang ganteng, rezekinya ya Allahu Rabbi. Makanya banyak ibu-ibu belakangan ini menyesal, dia salah pilih suami. Karena dulu menikah modalnya adalah karena suaminya perasaannya ganteng. Rupanya ganteng tak pandai cari uang. Betul Bu ya? Udah gak usah bohong-bohongan aja, banyak kejadian begitu. Ibu ngapa nih jadi laki-laki kondom Ustaz? Emang kalau ganteng gimana Bu? Enak Ustaz. Kalau jalan misalnya kemana-mana nanti, kan enak nengok ini ya. Mana laki ujung, ini lakiku. Orang nengok, ya Allah kamu hancur, lakiku ganteng macam ini gitu. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, orang beranggapan begitu. Padahal nggak ada jaminan. Rezeki itu bukan karena ketampanan, rezeki itu bukan karena pendidikan, walaupun dia sebahagian penunjang. Makanya Imam Ghazali menyebutkan rezeki itu dibagi 4. Ada berapa Bu? Bu? Ada berapa? 1? Hah? Katanya 4. Pertama, yang dapat saya kasih hadiah. Serius saya kasih hadiah. Yang dapat saya kasih hadiah. Ada yang tahu Bu? Ibu-ibu, ada yang tahu? Saya kasih hadiah. Alhamdulillahirabbil alamin, aman wong saya ya. Pertama ibu-ibu, kata Imam Al-Ghazali, rezeki yang dijamin. Artinya apa? Semua kita ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, rezeki kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lahir, masih di alam kandungan, sudah dicatatkan apa? Rezeki kita. Apalagi? Umur kita, betul? Jenis kelamin kita. Sudah dituliskan Allah kita bakalan bahagia atau kemudian sengsara. Semua sudah dituliskan. Oleh karena itu, sebenarnya kata para ulama, kita hidup ini tinggal menjalani saja. Betul kan? Awal coba. Kita kadang-kadang mohon maaf lahir batin, terlalu risau menghadapi kehidupan dunia ini. Padahal rezeki Allah kasih juga. Awal-awal Covid dulu, saya yang termasuk merasakan. Awal-awal Covid itu dulu bulan Maret kalau saya tidak salah. Ketiga itu adalah Isra Mi'raj. Jadwal saya sudah penuh sampai bulan puasa. Alhamdulillah semuanya batal. Sampai bulan puasa ceramah sekalipun nggak ada ya. Kecuali dari Indonesia. Memang di situ terasa azab jadi ustaz ini. Berhentilah aku jadi ustaz dalam hati kok gitu ya kan. Ibu jamaah rahimakumullah. Ternyata dalam hati saya ngomong juga, kenapa sih kamu ragu terhadap jalan ini? Ini jalan yang telah kamu pilih wahai suami. Kalau Allah memang ini memberikanmu rezeki, bagi Allah gampang. Nggak ada hubungannya dengan Covid. Itulah kalau kita ini punya Allah. Sebab kenapa? Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun binatang yang melata yang ada di atas dunia ini kecuali Allah telah menjamin rezekinya. Kodok dijamin rezekinya oleh Allah. Nyamuk dijamin rezekinya oleh Allah. Ada cicak dijamin rezekinya oleh Allah. Makanya kata guru saya dulu,
Kalau kita ragu terhadap rezeki, maka belajarlah terhadap seekor cicak. Betul? Apa makanan cicak? Nyamuk. Nyamuk punya sayap. Betul? Cicak punya sayap? Tidak punya. Tapi kenapa cicak makanannya cicak makanannya nyamuk, padahal nyamuk punya sayap? Kalau secara teori Bu, nggak masuk di akal. Tapi kalau Allah yang memberikan rezeki, bagi Allah gampang. Datang cicak nyamuk nyiung, pakai lidah Bu, nggak pakai tangan. Betul nggak? Nangkapnya pakai apa? Pakai lidah, nggak pakai. Sempat pakai tangan cicak nangkapnya, berjatuhan cicak dari atas. Tapi ternyata pakai lidah. Dengan izin Allah, tidak ada cicak yang stres. Ustaz, cicak kan gampang. Yang dimakan cuma nyamuk, paling berapa? Nih anak saya Ustaz 7. Nah sekarang ibu-ibu pernah nggak nengok ayam yang punya anak 11-12? Bu, pernah nggak nengok ayam yang anaknya 11-12? Saya mau tanya, ada nggak ayam yang stres? Ada nggak ayam yang stres? Apa yang dilakukan ayam? Apa yang dilakukan ayam? Cuma dia nyeker, matok nyeker. Ada nggak yang stres? Tak ada. Rezekinya telah dijamin Allah. Yang penting ayam yang penting cicak berusaha. Ustaz, kalau ayam iyalah. Ini Ustaz, laki saya badannya besar, makannya banyak. Nah, sekarang ibu saya tanya, gajah besar mana daripada badan suami? Badan besar mana daripada badan suami Bu? Suami Bu. Kalau dipikir-pikir gajah badannya besar, tapi tidak ada gajah yang kurus Bu. Gajah tetap mencari makan, rezekinya tetap ada. Maknanya apa? Maknanya apapun yang ada di atas dunia ini, selama kita mau berusaha, rezekinya pasti ada. Saya mau cerita, boleh nggak? Serius lah, kayak nggak semangat kali nampaknya. Ya biasa aja, kalau saya emosi, saya tenang di sini. Dulu tahun 2016 saya nikah dengan seorang perempuan yang ketika itu kuliah S2. Dia kuliah S2, saya pun kuliah S2. Kami menikah. Setelah kami menikah, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, saya guru di SD. Waktu itu belum masuk TV, 2016. Saya guru di SD. Berapa gaji saya dari SD? Gaji saya cuma 750.000. Itu kalau saya masuk sesuai dengan jam yang dikasih. Tapi waktu itu sering saya nggak masuk. Akhirnya setiap bulan saya dapat uang dari sekolah 500, kadang-kadang 600. Tapi alhamdulillah, dengan izin Allah, saya selesai S2 tahun 2017. Istri saya selesai S2 tahun 2018. Padahal gaji saya ketika itu cuma 700.000. Berapa gaji saya Bu? Saya kuliah S2, istri saya kuliah S2. Secara matematika tidak mungkin. Kenapa bisa selesai? Karena kita punya keyakinan Allah yang memberikan rezeki. Pasti Ustaz ada kerja lain. Kerja lain saya ketika itu bikin peyek. Tahu bikin peyek? Itulah yang saya kerjain Bu. Balik saya ngajar dari sekolah, saya beli tepung terigu, saya beli kaca, saya belah-belah, sudah. Lalu kemudian saya ambil kunyit, bawang putih, bawang merah, lalu kemudian saya blender, ya kan? Lalu kemudian tambahin rego, masukin ke tepung terigu itu, diaduk. Kalau bisa jangan pakai, ya kan? Oh ya, tepung beras, sorry saya lupa. Tepung beras ya. Harganya entah 15.000 entah berapa dulu, oke? Itu. Tapi ngaduknya nggak boleh ngaduk pakai apa sih namanya? Pakai sendok, jangan langsung pakai tangan. Tangan cuci dulu. Jangan digini-giniin, baru digini-giniin, ya kan? Cuci dulu tangannya, pakai tangan. Karena dia kadang-kadang agak telat. Supaya dia terasa udah cair semuanya. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah,
Ada sebagian orang pakai santan, ada sebagiannya lagi pakai air saja. Ada sebagian pakai telur, ada sebagian tidak pakai telur. Baru kemudian ada dikasih bumbu yang berubah jadi merah. Apa sih namanya? Kapur siri. Betul kan? Om saya kerjain itu, kok nanti lu kira bercanda saya. Itu saya kerjain, baru kita goreng. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, setelah kita goreng kita bungkus, Bu. Setelah kita bungkus kita antar ke warung-warung. Saya kuliah S2 posisinya, istri saya kuliah S2. Nggak mesti malu. Kenapa kita kadang-kadang meski kita sempit? Karena banyak mele, gengsi, penampilan pingin cantik, lipstick pingin menor, asli. Kata guru saya, rupanya lipstick asli dengan gak asli bedanya tipis. Kalau yang gak asli lipstick ibu-ibu sekarang nih, itu nempel di gigi. Nah itu gak asli tuh. Ibu-ibu tahu? Aku dari tadi tuh, tengok siapa lah yang gak asli di sini lipsticknya gitu. Nah udah tutup pakai masker semua. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, itu kita kerjain. Yang penting jangan mele-mele kerjaan dalam mencari rezeki. Yang penting halal. Kenapa kita harus malu? Yang kita kerjakan yang halal, yang mau kita cari nafkah untuk anak dan keluarga kita. Siapapun orang yang malu dalam bekerja, banyak mele-mele, nah, itulah yang bakalan susah sendiri. Makanya ibu-ibu kalau ada tetangga nawarin, Bu, bisa nggak gosok di rumah saya? Nggak ada salahnya, Bu. Kenapa harus gengsi gosok? Bu, bisa nggak jualan perkedel di rumah saya? Ayo diambil, Bu. Nambah-nambah rezeki untuk anak jajan, untuk tabungan. Mana tahu nabung-nabung itu bisa berangkat haji. Amin. Mana tahu nabung-nabung itu, Bu, bisa beli tanah. Betul? Nabung-nabung ibu ya kan? Kelihatan ibu kayaknya udah gak cocok lagi sama suami ini, cari suami baru. Kenapa dia tabungan misal nih? Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, itu yang pertama, rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ibu-ibu, ada rezeki itu dia tidak dijamin, tapi rezeki yang diusahakan. Itu yang Allah sampaikan dalam surah An-Nazm. Ini, Bu. Iklan bentar, Bu ya. Masuk. Salawatan dulu kita, Bu ya. Biar jangan nyetrum lagi. Saya udah trauma ini, Bu. Pernah saya ceramah dikasih sama pengurus, memang nyetrum ini. Masa gini. Makanya saya ceramah itu nggak pernah nempel ini lagi, Bu. Gara-gara saya pernah kena. Dulu asal saya ceramah kadang-kadang dekat sini. Jadi suatu ketika saya diundang ceramah, dikasih mic, nyetrum gini-gini. Masalahnya mohon maaf, asuransi jadi ustadz ini nggak ada, percayalah, nggak ada asuransinya. Saya bawa sepatu, hilang sepatu saya lapor sama Pak Kades misalnya, Pak sepatu saya hilang, gimana lagi Ustadz? Dia nggak sabar Ustadz, tapi ngomong kayak gitu ya kan. Kalau Pak Kades yang pengertian kan dia ngomong, tenang Ustadz, kita belikan yang baru, yang jauh lebih baik dari sepatu itu. Itu baru mantap kan? Nggak ada asuransi kayak gitu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat
Mudah-mudahan semua kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ibu-ibu di rumah tolong biasakan baca sholawat. Saya bukan banggain istri saya Bu ya. Istri saya di rumah karena anak saya ada yang kecil, biasa tuh dia bacain sholawat sambil tidurin anak. Belum pernah saya dengar istri saya tidurin anak sambil lagu India. Belum pernah. Belum pernah saya lihat istri saya sambil gendong anak saya yang kecil itu. Apa tum hiu zandegi apa tum hiu. Belum. Tapi kalau saya lihat ibu-ibu tetangga kadang-kadang ada lagunya. Ada sebagian saya lihat ibu-ibu tetangga itu, ya Allah Rabbi, ayo goyang dumang biar hati senang. Kalau saya lah anaknya ketika itu, saya gini kan muncungnya. Anakku ini yang gak benar. Ya Bu ya, dibacain sholawat ya Bu ya. Bahkan ini mohon maaf, ini rahasia Bu. Kalau ibu punya anak, gak mau dengerin cakap ibu, ambilkan air, bacakan sholawat sebanyak 100 kali, minumkan itu ke anak. Kalau ibu punya suami, gak mau sholat, gampang, bacakan yasin, minumkan ke suami. Insya Allah paling seminggu lewat suami. Saya cuma ngajarin aja. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kita lanjut atau sudah Bu? Lanjut. Saya serius, lanjut atau sudah? Lanjut. Emang ibu masih kuat? Iya, saya udah mulai lemas nih Bu, itu masalahnya. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Yang kedua, ada rezeki itu yang kita usahakan. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Bahwa Allah memberikan sesuatu itu terhadap apa yang kita usahakan. Makanya orang yang bekerja keras, bekerja lebih giat, berusaha lebih kuat, maka itulah yang bakalan Allah berikan. Tapi kalau orangnya malas, nggak ada yang dia dapatkan. Dan ini berlaku kepada semua orang, baik muslim maupun kafir. Makanya kita nggak usah heran kalau nampak ada gitu, ya kan? Orang Cina kelihatan lebih berhasil ketimbang kita karena lihatlah prinsip orang Cina. Pagi-pagi tokonya sudah dia buka, orang semua sudah tutup, dia masih buka. Indomaret, Alfamaret itu 24 jam. Kita mana ada yang sanggup, betul kan? Dan Allah memberikan kepada mereka sesuai dengan usaha mereka. Makanya pesan saya kepada Pak Wali, berjuang keras kalau memang mau maju. Saya waktu di Jakarta ibu-ibu memang berjuang. Alhamdulillah dengan izin Allah dapat nomor 2 sesuai dengan usaha saya. Pak Wali berjuang saja, rugi menang urusan belakang. Yang penting usaha. Besok ada ibu-ibu sebelah sana ngundang, Pak Wali bisa datang. Yang penting jangan perorangan ngundang. Dia ada bilang jangan undang kan Pak, bisa ke rumah saya. Siap. Ibu apa pula yang sedih kan? Pokoknya kalau ada undangan lain sebagainya, insya Allah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dan Pak Wali gak usah sungkan-sungkan, telepon saya kapan butuh saya hadir untuk ke sini. Yang penting jangan setelah saya ceramah bikin malu saya. Maaf, sebab kalau misalnya tengok Ustaz, kepala desa yang Ustaz dukung dulu, korupsi gitu. Mana buka saya dulu kan? Saya bukan soal masalah dukung atau tidak mendukung beliau. Kalau yang baik kita dukung, betul nggak? Kalau yang nggak baik apa didukung? Kalau saya jujur-jujur aja Bu, kalau yang baik kita dukung, kalau yang nggak baik nggak usah dukung. Misal calon mau berapa? Calon 3 orang. Mana menurut Bapak Ibu yang baik? Dan ingat, jangan termakan isu kalau ibu nggak tahu kepastiannya. Kalau hanya cerita ke cerita orang, jangan sempat termakan. Dan jangan gara-gara pemilihan ini rusak hubungan kita satu kampung. Betul? Sebab yang paling penting itu adalah hubungan kita bermasyarakat. Kalau soal siapa yang bakalan jadi pemimpin, siapa yang bakalan jadi kepala desa, itu cuma 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun.
tapi hubungan kita menyangkut hubungan kita selama-lamanya yang ada di kampung. Maka jaga itu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Saya lanjut. Maka usaha itu tergantung berapa kuat usaha kita. Inilah dulu pernah suatu ketika datang Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i lahir tahun 150, meninggal 204 Hijriah. Datang kepada Imam Malik, meninggal tahun 179. Jadi Imam Asy-Syafi'i ini Bapak Ibu adalah muridnya Imam Malik. Datang kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, bahwa orang mendapatkan rezeki sesuai dengan usaha dia. Kata Imam Malik, tak ada yang lebih tinggi dari itu. Tak mesti kita berusaha rezeki itu datang. Kata Imam Asy-Syafi'i, enggak guru. Orang itu kan harus usaha dulu, baru dia dapat rezeki. Contoh ibu-ibu, kalau kue nggak dimakan, itu nggak bisa masuk ke mulut. Usaha dulu, baru masuk. Tapi kata Imam Malik, enggak. Ada yang nggak perlu kita masukkan, datang sendiri nih. Akhirnya Imam Asy-Syafi'i izin, wahai guruku, saya izin mau pergi dulu. Pergilah Imam Asy-Syafi'i jalan-jalan. Di tengah jalan jumpa dengan seseorang yang lagi petik buah anggur. Lagi dipetikin buah anggur. Imam Asy-Syafi'i nengok, ada apa Pak? Kata orang ini lagi metik anggur. Lalu kemudian kata orang ini kepada Imam Asy-Syafi'i, wahai anak muda, tolong bantu saya metik anggur. Nanti kalau selesai saya kasih bagian untukmu. Lalu dilakukanlah oleh Imam Asy-Syafi'i. Diambilinya anggur satu. Selesai sore terkumpul, Imam Asy-Syafi'i mendapatkan bagiannya anggur yang besar-besar. Imam Syafi'i ketawa. Imam Syafi'i cengar-cengir, menandakan dia gembira. Gembira bukan dapat anggur, tapi dia gembira karena dalam hatinya apa yang saya bilang kepada guru tadi berarti benar. Apa yang kita usahakan, maka kita akan apa? Bu, apa yang kita usahakan itu yang kita dah. Alhamdulillah baru nyambung. Pada makan sore nih Pak, udah mulai apa nih Pak?